sering-sering latihan sehingga dua hal terjadi. Ya, satu adalah perpustakaan kita untuk skripnya sudah ada, perpustakaan di otak kita sudah ada tuh. Ya kalau tadi Pak James mengatakan itu bisa kita menggali dan kita mendeliver kepada klien kita gitu. Wah Pak, saya mau cerita nih gitu, atau kita kasih pilihan kepada dia bagaimana pola perbincangan kita. Itu kan rasanya saya menganggapnya ya, pasti orang-orang di luar sana bertanyanya atau berkomentarnya gini, ya Pak James enak, ngomongnya udah lancar gitu kan, suaranya juga merdu. Gimana saya gitu, saya udah deh Pak James, udah yang lempeng-lempeng aja deh, saya langsung aja kasih company profile. Nah, untuk bisa sampai seperti Pak James, apa yang harus kami lakukan Pak James? Silakan. Oke, tadi cara-cara saya semua kedengarannya according to Ola enak dan sebagainya, itu kan bukan dari saya Ola, itu semua dari skrip. Ya, jadi skrip. Dan saya udah baca banyak buku sales scripts ya, bahkan saya tulis buku saya yang keempat atau kelima itu sales scripts ya. Jadi itu semua sudah ada kata-katanya. Semua sudah ada kata-katanya yang dibuat oleh orang lain ya, dengan susunan kata-kata yang bagus ya. Tinggal kita pilih aja mana yang nyaman buat kita ya. Of course sales scriptnya banyak dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris ya. Jadi kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia. Like you said, latihan, sering-sering latihan sehingga dua hal terjadi. Ya, satu adalah perpustakaan kita untuk skripnya sudah ada, perpustakaan di otak kita sudah ada tuh, ya sudah ada. Dan kurang lebih ya setiap skrip itu kata-katanya seperti apa, kurang lebih sudah hafal 70%, 80%, karena banyak latihannya, sehingga ya terdengar ngeflow aja gitu loh, ya. Padahal itu semua skrip, ya ada save your time script, save your money script, ya, increase your profit script, make your life better script, ya, solve your problem script, something you must know script. Okay, this pandemic is creating all kinds of problem script, betul ya? Okay, ya, semua macam-macam skripnya ada. Ya tinggal kita hafal aja. Jadi di benak saya sudah ada lah mungkin 8 sampai 10 skrip yang lebih sering saya pakai, dan itu sudah ngeflow tuh. Ya. Jadi ada, jadi teman-teman, dan dulu kita harus baca buku. Sekarang Anda tinggal Google aja. Ya, sales script to open a presentation, sales script to break the ice, sales script to warm up the audience. Banyak sekali skrip-skripnya. Cari aja di Google. Dan problemnya adalah di Google Anda cari ribuan skrip yang kita temukan. Ya, ribuan skrip yang kita temukan. Problemnya bukan tidak ada skrip, problemnya kebanyakan skrip sampai kita harus baca satu persatu mana cocok. Ini gua nggak bisa ngomong lah terlalu tegak. Ini aduh nggak bisa deh. Ini ribet. Ini nggak cocok. Kayaknya ini masih bisa dipakai. Gitu satu persatu. Dan saya bawa training untuk sales script pun. Untuk ngajar 10 script, saya harus baca mungkin berapa ratus script, baru akhirnya pilihkan. Nah ini kayaknya cocok untuk orang salesnya Indonesia. Pak, kalau di dalam training sales script itu begitu, ceritakan Pak James, apa respon para sales ya, atau para marketing atau para pemilik bisnis yang hadir di situ? Apakah mereka merasa sangat gagu gitu ya, rancu ngomongnya, Pak itu kok kayaknya aneh banget sih di mulut gitu? Apakah mereka merasakan hal yang seperti itu tuh Pak di awal-awal Pak James? Tidak. Kenapa tidak? Karena saya sudah kasih skripnya dan saya peragakan. Saya yang bacain, saya baca, oke ya, ini skripnya, oke yuk, saya ngomong. Ya, gitu ya. Nah, saya ngomong berulang-ulang skrip itu, saya ngomong kalimat yang sama, saya ngomong mungkin 3-4 kali sampai mereka udah dengar. Oke, kalau kayak gitu saya bisa, oke. Nah, dan saya sengaja sampaikan sehingga mereka rasa, oh kayak gini aja, relatif mudah ya, quite simple ya. Nah, quite simple ya. So the way, because I said and they said. And they heard it and they say, okay, this I can do. Ya, setelah I can do,
problemnya mulai. Oke, now you do. Begitu giliran mereka garing, garing. Oke, kagok, garing, nggak ngeflow. Nah, dari sana latihan. Udah ngomong sekali lagi. Aduh, nggak enak ya Pak ya. Ya ulang. Nggak enak ya. Udah, ini udah bagus nih. Ini udah bagus. Cuma bagian sini kurang bagus. Ayo ulang lagi. Nah, ini udah relatif bagus. Sekali lagi supaya lebih lancar. Nah, oke, sudah lancar ya. Sekali lagi supaya lancar. Oke, sudah. Sekali lagi, nggak lihat catatannya, ngomong. Ya, apa ya Pak ya? Nggak lihat catatan, ngomong udah beda ceritanya, betul ya? Oke. Nah, sekarang ya kalimat pertama, kalimat kedua, ini intip, kalimat kedua, intip. Gitu loh. Ya, satu skill. Ulang. Oke, sudah lancar ya. Kata-kata aja semua lancar ya. Kata-kata sudah lancar ya. Oke, sekarang kita latih intonasinya, penekanannya. Oke, dari kata-kata ini semua, mana yang mau jadi penekanan? Ini dan ini. Oke, sekarang ngomong dengan ini penekanan, ini penekanan. Pak, ini. Oke, penekanan udah dapat ya, ngomong ya. Oke, sekarang di penekanannya, saya mau lihat ekspresi wajahnya. Ekspresi wajahnya gimana? Gini, udah kurang. Lebay. Sekali lagi, ulang. Satu skrip, olah. Godok 15 menit, bolak-balik sampai 15 kali, 16 kali. Capek Pak, bisa. Oke, sekarang ngomong. Lupa Pak, apa ya? Tuh kan. Ulang lagi. Gitu lah. Gitu. Sampai dia sudah ulang 20 kali, 25 kali. Udah bisa Pak. Nah, berapa sering latihan di kantor sampai segitu? Iya. Pak James, kalau dari pengalaman Bapak mengajar ini gitu ya, kemudian juga mereka memberikan testimoni gitu. Apakah memang dalam faktualnya, dalam the real life-nya gitu, itu benar-benar di luar jam Bapak mengajar ya, mereka membuktikan dengan latihan itu benar-benar proven banget? Atau ya karena saya melihat banyak mungkin juga para tim sales atau para marketing atau kemudian pemilik bisnis atau atasannya begitu menganggap, ngapain sih Pak Jim pakai latihan segala, buang-buang waktu aja gitu, itu kan udah natural, tim sales itu udah jago dari sananya gitu. Yes. Gimana tanggapannya Pak James? Atau memang benar-benar proven kalau itu dilatih gitu loh Pak James? Yes. Sangat proven olah, sangat proven ya. Tips-tips yang saya kasih di seminar saya ya, dan bahkan 1,5 tahun 2 tahun terakhir ini seminar saya kan lewat webinar ya, lewat webinar. Tips-tips yang saya beri justru sangat membantu mereka, dan hampir setiap hari saya terima DM ya dari orang-orang yang pernah ikut seminar saya and say Pak, it works ya, it works. Baru minggu pertama Januari saya terima dari seorang agen asuransi ya, dan dia bilang, Pak, tahun lalu Desember ya saya ketinggalan target dan nggak ada harapan untuk capai target Pak. Tetapi untung perusahaan kami undang Pak James kasih beberapa tips yang nyata ya, tips yang praktis, dan saya hanya ikutin tipsnya Pak James. Pak, tahun lalu di luar ekspektasi saya capai target loh Pak, karena saya hanya praktekkan jurus-jurus yang diajarkan oleh Pak James. It works. Okay. Berarti ini sebenarnya adalah tergantung kita mau melakukannya atau tidak gitu ya. Yes. Karena kan banyak orang yang menganggap bahwa kan aku udah jago jualan ya, jadi nggak perlu berlatih, nggak perlu latihan gitu kan, udah spesialis banget. Ternyata Pak James mengatakan apapun itu kondisinya, kita memang perlu untuk bisa skill meningkat itu harus latihan ya Pak. Harus latihan, harus dapat jurus baru, dan jurus baru itu dipraktekkan, dilatihan dan praktekkan. Dan menjawab pertanyaan kedua Ola bahwa apakah ada bos-bos yang lihat udah ngajar aja nggak usah dipraktekin, buang-buang waktu bolak-balik gitu ya, digodok ya. Mungkin ada, tetapi begitu mereka lihat ya gap antara saya sudah ajarkan dan anak buahnya kira mereka bisa, dengan waktu dipraktekkan, buset jauh banget. Dan melalui latihan itu, mendekati dan meningkat keterampilannya jadi jauh lebih lancar. Mereka langsung sadar. Satu, perlu latihan seperti ini. Dan kedua, mereka sadar, di kantor kami sangat kurang ya latihan-latihan seperti ini. Pantesan ya di lapangan anak buah saya nggak bisa, karena nggak dibimbing, nggak digodok sampai segitu.
Oke, berarti yang diperlukan kan adalah melatih. Barangkali mungkin dalam setiap pertemuan, meeting-meeting yang selalu dikejar dan digenjot atau di-push kan adalah target, 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 Iya, target gitu. Tapi kemudian bagaimana kalau ibarat senjata gitu, senjata itu tidak diasah ya kemudian ya tidak akan tajam ya Pak James. yes. Baik, Bayangkan Ola, di setiap sesi latihan sepak bola, manajernya hanya bilang harus menang, harus menang, harus menang. Gimana capai caranya? Pokoknya menang. Tapi nggak pernah turun ke lapangan untuk latihan. latihan ya. Tapi di Ya, ya. luarannya harus menang, Ya. harus menang. Yuk kita gandeng Ya. tangan, menang. 1, 2, 3. Yo Menang. ya. Dengan Oke. latihan. Ya. Oke. Ya. Makanya kemudian sesi-sesi latihan para pemain bola itu juga selalu menarik untuk disorot ya Pak James ya. Ya, Karena mereka menunjukkan keseriusan pada saat latihan. betul. Keseriusan latihan menentukan bagaimana nanti kemenangan itu diperoleh ya Pak James. Baik. Saya langsung ini nih smart listeners, kalau saya punya catatan saya langsung menggarisbawahi, mengkotak latihan. Nah, tuh ya.